Jumpa lagi di Berita Orang Diri, channel berita ngau gosip terpercaya. Balakaban, hari itu kita bisik bintang tamu, yaitu cewek Dayak. Kita bakal ngomong tentang peran orang Inuit Dayak di masa tu. Kita terbujang pasti udah sabar kan? Yalah, kita langsung tanya ia. Terima kasih udah join kami di tu. Ngomong-ngomong nama diri siapa nu? Nama saya Yeni Maria Wulandari. Nama panggilan saya Yeni. Saya adalah gadis Dayak. Saya berasal dari kedua orang tua yang berbeda subsukunya. Ayah saya berasal dari subsuku Dayak Kanayat dari daerah Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kemudian ibu saya berasal dari subsuku Dayak Mali, Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Pia, oke. Tuh, pertanyaannya. Nama si pendapat Inuit tentang suku kita. Suku Dayak tuh tipe di mata diri. Berbicara tentang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Mengapa? Karena di mata saya, suku Dayak itu adalah suku yang unik dan suku yang sangat besar. Setiap daerah di mana suku Dayak itu tinggal pasti memiliki beragam kebudayaan, baik itu dari segi bahasa, dari segi tata cara kehidupan di masyarakatnya, maupun adat istiadat yang mereka yakini. Saja mantap. Saja setuju aku. Coba lau beri contoh bahasa Dayak diri. Kami kan ingat. Saya berasal dari dua orang tua yang berbeda bahasa, jadi saya tidak terlalu fasih dalam berbahasa Dayak, karena kebetulan juga saya tinggal di Pontianak, jadi otomatis saya kurang atau jarang menggunakan bahasa Dayak tersebut. Tapi saya mengerti dan ada beberapa kata yang saya dapat ucapkan. Contohnya, ketika orang Dayak Mali mengatakan saya sudah makan, maka dalam bahasa Mali itu adalah ken dah uman. Nah, artinya saya sudah makan. Wai, mantap nu. Diri kan Inuit deh. Nama pemahaman diri tentang Inuit Dayak. Misalnya sikap kerja ngau peran di masyarakat. Karena saya adalah seorang gadis Dayak, jadi saya merasa gadis Dayak itu harus memiliki sifat yang ramah dan sopan santun. Karena melalui kedua sifat itu, kita akan mudah dihargai orang dan kita bisa menghargai orang lain. Kemudian dari segi pekerjaan, menurut saya, wanita Dayak itu harus memiliki peran di dalam masyarakat. Contohnya, kita tidak harus menjadi pemimpin di tempat tertinggi atau di bagian-bagian tertentu di pemerintahan, tetapi mulai dari lingkungan sekitar kita atau di lingkungan tempat kerja kita bisa menjadi pemimpin atau kita bisa menjadi orang yang bisa mengarahkan orang lain ke arah yang lebih baik, dan kita bisa menularkan sifat-sifat yang baik yang kita miliki dan yang diwariskan oleh nenek moyang kita pada diri kita sendiri. Saja boleh. Tuh yang nyaninga. Tuh deh. Banyak orang yang nama Tuhan bisik berpendapat nei orang Dayak, maksud orang suku lain banyak temadah kalau Inuit Dayak ya cantik-cantik. Setuju ndai? Saya setuju mendengar beberapa pendapat dari kebanyakan orang bahwa gadis-gadis Dayak itu adalah gadis-gadis yang cantik. Mengapa saya setuju? Karena selain saya sendiri adalah gadis Dayak yang bangga terhadap suku saya sendiri, tapi memang gadis Dayak itu terbukti dengan kecantikannya. Contoh, gadis Dayak itu memiliki kulit yang putih. Selain itu, gadis Dayak juga memiliki cara tersendiri untuk tampil cantik. Misalnya, pada zaman dahulu mungkin terkenal gadis Dayak itu dengan telinga yang panjang, kemudian bertato. Nah, pada saat ini gadis-gadis Dayak itu tidak harus seperti itu, tapi bisa saja mereka memancarkan aura kecantikannya dengan bersikap baik, kemudian ramah dan sopan santun tadi. Ndi nga kita agak kak nggak Inuit kebukai.
Berampah Inuk cantik ju Inuk Dayak. Sampai kita tutup, nama pesan direct Nuk ke orang Dayak khususnya idak tinuk Pesan saya kepada gadis-gadis Dayak pada umumnya, saya berharap gadis-gadis Dayak itu tidak hanya terkungkung di daerah sendiri dan tidak peka terhadap pendidikan. Saya berharap gadis-gadis Dayak itu bisa menggapai cita-citanya setinggi mungkin, memiliki pendidikan yang layak, dan bisa berperan di dalam kehidupan di masyarakat. Bukan berarti kita sebagai gadis-gadis Dayak itu menyalahi kodrat kita sebagai wanita yang seharusnya mengurus keluarga dan mendidik anak. Tetapi selain itu, kita sebagai wanita harus multitasking, di mana kita selain menjadi ibu, kita juga bisa berperan di masyarakat. Sebagai contoh, kita bisa berpedoman kepada Ibu Caroline, di mana dia adalah seorang bupati Landak yang sangat membanggakan karena dia seorang wanita, dia bisa menghandle segala macam apapun yang terjadi. Dia selalu memiliki peran dan turut ambil bagian dalam pembangunan di kabupaten tersebut. Itu saja yang dapat saya berikan pendapatnya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan betapa bangganya saya menjadi seorang gadis yang berasal dari suku Dayak. Saja mantap amat. Tuh contoh Inuk Dayak yang cantik dan pintar. Makasih bah Dek ini udah tamai kita ini tuh. Sampai jumpa lain kali bah. Ya mak tadi profil Inuk Dayak. Kita saja setuju Inuk Dayak harus maju. Jadi kita itik bala bujang pun harus maju tika boleh Inuk yang maju. Sip deh. Sampai jumpa di profil Inuk Dayak berikut deh. Jangan lupa komen, like, ngau subscribe.